Paulus berkata begini, tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kata kelicikan ini tidak beda jauh artinya dengan licik tadi, yang dikartikan dengan kata arum tadi. Artinya kelicikan yang teramat sangat sebenarnya. Jadi kalau manusia hari ini makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, berarti mengkonsumsi filosof yang bukan berasal dari Allah. Ini bukan buah pengetahuan yang baik dan jahat secara figuratif, ya. Tetapi ini melainkan dikonsumsi oleh pikiran sebagai makanan jiwa. Maka kejatuhan manusia, dengar baik-baik saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa dimulai dari pikiran yang diisi oleh sesuatu yang salah. Semua dosa dimulai dari pikiran manusia yang diisi oleh sesuatu yang salah. Hal ini sama dengan sebuah penyesatan. Penyesatan dimulai dari cara berpikir seseorang. Itulah sebabnya Paulus berkata tadi, dikatakan di awal-awal, aku takut kalau pikiranmu. Makanya saya selalu ngomong pikiranmu itu penting. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 berbunyi begini. Nah, ini dengan baik-baik. Coba ditayangin 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Bapak Ibu masih mengikuti ya? Amin ya? Yuk kita lihat. Di dalam firman Tuhan ini berkata begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Manusia, seperti yang saya katakan saudaraku, di dalam pengajaran hati nurani, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ini diasup di dalam jiwanya, masuk ke dalam, menjadi hati nurani, dalam rohnya, masuk ke dalam hati nuraninya, dan di sini akan ada rasio yang akan menghasilkan ucapan dan tindakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diasup ini, kalau orang ini tidak benar-benar mengunci hidupnya di dalam kebenaran dan kehendak Allah, saya kira ini banyak miss-nya. Setuju nggak? Pasti ini banyak miss-nya. Pasti. Ketika miss ini terus dikelola 24 hours 7 days, maka akan lahirlah sesuatu yang akhirnya yang dia pahami bahwa itu betul menurut dia, tetapi belum tepat menurut Allah. Itu akan menjadi siasat seseorang. Maka gereja bisa rusak gara-gara siasat seseorang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Dari kesalahan-kesalahan ini akan timbul nilai diri. Kamu akan mempunyai price tag. Stephen Lee memberi nilai dirinya berapa? Maka kalau ada orang menginjak di limit below, saya dinilai 8 misalnya. Kalau Anda menginjak saya below than 8, saya bisa marah. Tapi semuanya ini ya, tadi yang saya katakan, siasat, keangkuhan, itu dimulai dari apa? Pikiran. Amin nggak saudaraku? Maka firman Tuhan berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dari tulisan Paulus ini, saudaraku, kita menemukan bahwa the battle area itu ada di dalam pikiran kita.
Semua terjadi di sini. Kekhawatiran, takutan, semuanya. Semua bertarung di sini. Orang yang menang di dalam pertempuran melawan kuasa gelap adalah orang yang bisa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin, saudaraku. Amin. Ya, berikan tepuk tangan. Kita mau berjuang di titik ini. Banyak orang yang meleset dan hancur hidupnya karena dia tidak menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini perenungan saya, saudaraku. Menaklukkan kepada Kristus artinya begini: segala sesuatu yang dipikirkan tidak boleh bertentangan dengan kebenaran Injil. Setuju ya? Tidak boleh. 9 buah roh jelas gitu. Ini dapat diverifikasi dengan apakah pikiran itu yang aku pikirkan saat ini, yang aku pikirkan kemarin, yang akan aku pikirkan ke depan nanti, selalu sesuai nggak dengan kebenaran Injil ini? Atau yang aku pikirkan ini semakin membawaku serupa Yesus atau tidak? Karena kamu tidak boleh hidup dengan siasatmu sendiri. Orang banyak jahat karena dia punya siasat di dalam dirinya. Dengan ini, saudaraku, segala sesuatu yang dipikirkan harus fokusnya membawa seseorang kembali lagi. Tiap minggu dulu saya selalu katakan, kembali ke rancangan Allah. Kuncinya adalah kembali ke rancangan Allah semula. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cara berpikir yang menaklukkan pikiran kepada Kristus itu bertentangan dengan cara berpikir dan filosofi dunia. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa orang percaya harus mengalami pembaharuan pikiran every day, supaya engkau tidak serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 ini. Karena orang Kristen yang serupa dengan dunia adalah orang Kristen yang kalah di dalam medan pertempuran. Karena engkau dan saya kalau tidak bisa mengekang, menaklukkan pikiran kita seperti Yesus di dalam Kristus, maka engkau dan saya adalah pribadi yang terus dikalahkan dan ditaklukkan oleh setan. Kita diperhadapkan loh setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Kau mau serupa dengan dunia ini atau serupa dengan Yesus? Kalau kau mau serupa dengan Yesus, kau bertentangan dengan dunia, dan dunia akan membuangmu. Percayalah saudaraku, hidup kembali ke rancangan Allah semula itu seperti orang yang kalah. Orang seakan-akan kita ini hidup seperti orang blow on di mata dunia. Kau punya cakar, kau tidak boleh menggunakan cakarmu, bahkan kau harus menggunting cakarmu. Paham sampai di sini, saudara? Itu menaklukkan pikiran. Maka firman Tuhan berkata, Injil adalah kuasa Allah menyelamatkan. Karena hanya melalui Injil dan kebenaran firman yang murni itu yang akan membuat dirimu dan diriku memperbaharui pikiran kita setiap hari. Tapi banyak orang yang tidak menyadari, dan mereka tetap sembarangan dengan apa yang mereka pikirkan, meskipun mereka mendengar kebenaran ini. Dalam Injil Matius 16 ayat 21-23 dikemukakan mengenai sikap murid-murid Yesus. Ketika Yesus berkata dia akan mati, Petrus mewakili murid-murid itu mencoba mencegah Yesus dengan mengatasnamakan Allah. Ini gambaran, saudaraku. Nanti ibadah 2 saya akan jelaskan lagi. Ibadah kedua nanti saya beri tema The Thief, pencuri. Saya akan kupas lebih dalam.
Jadi begini, ketika seseorang tidak berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah, dan hal itu mengganggu rencana Allah, maka itu adalah pikiran dari iblis, yang sama artinya dengan engkau sedang kerasukan setan, saudara. Saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik. Maka tadi jangan dihilangin yang siasat-siasat itu tadi apa? 2 Korintus 10 ayat 5. Saya ulang sekali lagi. Ketika seseorang tidak berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah, dan apa yang kau pikirkan mengganggu rencana Allah, maka itu pikiran dari setan. Dan artinya kita sedang kerasukan setan. Saya tidak nyetan-nyetanin kalian. Wajo sing untung ngomongnya pendeta nyetan-nyetan. Saya sedang berbicara tentang kerasukan setan. Amin. Amin ya. Berikan tepuk tangan dulu. Senggol kiri kanannya, jangan kerasukan, begitu dong. Ayo semangat. Aduh, pagi-pagi belajar begini. Saya sering kerasukan setan. Semua output mata, telinga, cara setan masuk. Ini harus dijaga. Kita harus waspada bahwa pikiranmu dan pikiranku bisa disesatkan oleh iblis. Pikiran manusia atau idenya dapat menjadi kendaraan bagi pikiran iblis untuk memenuhi rencananya. Maka kau harus hati-hati. Dalam hal ini kita dapat menemukan bahwa seorang pengajar atau pembicara di bimbang seperti saya ini punya tanggung jawab dan punya pergumulan yang berat, saudara. Yakobus 3 ayat 1 tampilin. Karena pertumbuhan kualitas iman Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini tergantung bagaimana saya sebagai pembicara berjuang dulu menaklukkan segala pikiran, perasaan, kehendak untuk aku semakin serupa dengan Kristus. Karena ini bukan momen konser, saudaraku, tapi ini momen di mana kita harus tahu setiap kali kita ibadah, kita harus mencuri perhatian surga. Kita harus terkoneksi dengan surga. Maka di tempat ini tidak boleh ada yang bocor mulut dan banyak bicara. Amin. Tak kasih tahu si A itu dulu begini loh, si B. Tak kasih tahu Bapak Ibu, Anda mau model apa dulu, Anda pembunuh bayaran pun tidak peduli saya. Yang penting hari ini dan ke depan mau baik. Saya tidak mau lihat masa lalu. Maka saya paling tidak suka kalau gereja menjadi sebuah komunitas yang gosipin orang. Gereja harus sehat. Gereja tempat mana kita sekolah teologi, sekolah kehidupan, sekolah benar-benar belajar bagaimana mempraktekkan kebenaran itu di dalam komunitas ini. Bukan ngomongin orang. Jangan jahat kau punya pikiran. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ukuranmu dan ukuranmu lebih berat saya, saudara. Tapi orang Kristen hari ini semua ingin jadi guru. Iya apa enggak ya? Kabeh lek pengen khotbah. Bentar kayak no khotbahan. Di sini nggak ada. Ini banyak yang begitu. Bahwa kita harus tahu, saudaraku, kita dituntut lebih. Seorang guru atau pengajar dituntut lebih. Maka kita harus begini, saudaraku. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengkoreksi di dalam setiap lini kekristenan kita. Adakah setan sudah merasuk di dalam pikiranku, yang akhirnya membangun gaya hidupku, dan itu merusak pekerjaan Tuhan.
Kita harus mengoreksi pikiran kita dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam doa-doa pribadi kita. Dengan doa pribadi kita akan tahu, saudaraku, titik-titik di mana yang sudah jadi pangkalan setan, yang sudah diduduki oleh setan, yang akhirnya pikiran kita yang adalah medan pertempuran itu sudah dikuasai oleh setan itu. Hati-hati. Makanya saya selalu ingatkan terus. Setiap khotbah, ada berapa lama itu? Saya selalu paradigma. Ini sampai apal dari buat Semarang nih. Ini pintu masuk, saudaraku. Semuanya dari sini. Itu yang mengobrak-abrik. Pikiran itu tempat di mana terdapat pangkalan. Apakah pangkalan itu dipersembahkan untuk Allah atau untuk yang lain? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata agar orang percaya menjaga hati dengan segala kewaspadaan di dalam Amsal 4 ayat 23. Hati, pikiran, hati, pikiran, hati, pikiran. Hati menggambarkan perasaan juga. Hati, pikiran, terus. Coba buka Yohanes 8 ayat 43. Ini firman Tuhan berkata sendiri. Coba Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu Tuhan ngomong begitu. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kata menangkap ini di dalam teks aslinya aku artinya mengerti atau memahami. Tidak mengerti firman Tuhan sehingga tidak memahami bahasa Yesus. Artinya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, Yesus pasti mengungkapkan hal-hal yang memang benar-benar sesuatu yang spiritual, yang rohani, yang jauh melampaui segala sesuatu yang agamawi. Itu Yesus. Kalau kita lihat perumpamaan ucapan Yesus, kita bisa melihat bahwa yang diucapkan oleh pribadi Yesus itu adalah sesuatu yang jauh dari apa yang dikatakan agamawi. Jadi bisa dimengerti kalau zaman itu orang-orang Yahudi yang agamawi itu tidak bisa nyambung dengan Yesus. Betul nggak, saudara? Ada miskomunikasi. Orang Yahudi sebenarnya sangat giat mencari Allah, tetapi karena pengertiannya yang salah, mereka gagal menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak bisa diselamatkan karena tidak mengerti firman Tuhan. Saya cuma mau mengingatkan, jangan merasa Anda sudah mengerti, ternyata tidak mengerti. Karena banyak orang Kristen yang kelihatannya mengerti, ternyata tidak mengerti. Banyak orang Kristen yang giat mencari Tuhan, tapi karena sesatnya ajaran, salahnya pemahaman, akhirnya tidak mengubah pribadi itu dan tetap tidak dikuasai oleh Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kalau kau punya nurani yang baik, apa yang kau asup di dalam nuranimu baik, ajaran yang saya sampaikan ini seharusnya mengubah hidupmu. Kalau kau mau membuka dirimu supaya engkau bisa mengerti bahasa Tuhan dan kau bisa menangkap firman Tuhan dan mengubahkan hidupmu. Amin. Itu dibutuhkan apa? Jam-jam bertelut di kaki Tuhan sampai kau bisa mengerti apa yang maksud ini, saudara. Tetapi banyak orang yang tidak mau membuka pikirannya, tidak mau berjuang untuk diubahkan karena nuraninya sudah rusak, saudara. Karena nuraninya sudah jadi pangkalan setan. Dan percintaan dunia itu disuntikkan terus melalui berbagai ajaran-ajaran di mimbar-mimbar yang mengajarkan seakan-akan manusia tidak akan meninggalkan dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesalahan orang Kristen hari ini adalah mendengar pemberitaan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Jadi hati-hati dengan apa yang kau pikirkan, apa yang menjadi angan-anganmu.
Karena banyak orang Kristen hari ini menciptakan sosok Yesus yang baru. Hari ini banyak orang Kristen menciptakan figur Allah yang lain di dalam pikirannya sendiri, yang sesuai dengan maunya, yang bisa memanjakan maunya. Dan banyak orang Kristen karena keserakahan di dalam dirinya, pikiran jiwanya salah konsep, nuraninya rusak, maka mereka nekat menciptakan sosok Yesus dan Allah Bapa yang lain yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Di gereja ini saya ajarkan murni, dan kau harus berjuang. Setiap pagi ada renungan yang menghajarmu setiap pagi. Hari ini gembala dan domba judulnya. Itu ada relasinya dengan khotbah ini nanti pada itu. Saya akan berbicara tentang ragi ibadah kedua. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iblis berjuang menjatuhkan pembicara, pengkhotbah di mimbar-mimbar gereja di seluruh dunia ini. Kenapa? Kalau saya disesatkan, Anda sesat. Betul? Seorang hamba Tuhan sesat, semua followersnya sesat. Maka setan tahu bagaimana dia bersiasat untuk menaklukkan semuanya, untuk bertakluk di bawah kakinya. Maka medan pertempuran kita setiap hari adalah pembaharuan pikiran melalui kebenaran firman Tuhan yang murni. Cita rasa jiwa yang terus diperbarui sampai aku punya cita rasa Tuhan itu sendiri. Cita rasa Tuhan itu gimana sih, Pastor? Gini loh, Bapak Ibu, sampai di titik engkau tidak punya lagi kepentingan yang lain di dalam apapun yang kau lakukan. Kepentinganmu Tuhan. Hari ini di dalam renungan pagi saya juga berkata, asal ada makanan, pakaian cukup. Ini level sempurna. Kalau saya ngomong begini, asal ada makanan, pakaian cukup, kau baru berjuang, kau masih di titik ini, gak apa-apa saudara. Tapi kau sudah punya penaklukan pikiran dan perasaan kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus Yesus mengajarkan ini. Kau masuk di track ini dan berproseslah naik level by level. Paham sampai di sini? Ada mengikuti saya? Asal ada makanan dan pakaian cukup, menurut Stephen Lee masih di level ini. Menurut Yesus di sini, kita semua bukan berpangkal kepada Stephen Lee, Erastus atau siapapun, tapi kepada Yesus. Maka yang kita kejar adalah step by step kita naik sampai seperti Yesus. Di dalam asal ada makanan, ada pakaian cukup. Artinya bagaimana kau mengontrol seluruh nafsu dirimu untuk kau taklukkan pada pikiranmu, perasaanmu kepada Kristus sampai di titik ini. Sampai di situ saudaraku, semua lini ketaatan. Sampai seperti Yesus, ketaatan, submission, penundukan diri, sampai seperti Yesus. Maka jangan pernah berkata, itu aja boleh kok, kenapa aku enggak? Kakak rohaniku aja boleh, kakak rohanimu belum tentu memahami ini. Jangan kau pandang manusia, kau pandang Yesus. Maka penaklukan dirimu, fokus on Jesus. Kau berjuang step by step. Maka tidak ada siasat manusia berkata, lu dia aja boleh kok, kenapa aku nggak boleh? Amin ya saudara. Maka kalau orang sudah digini semua, maka cita rasanya Tuhan. Pelayanan tuh gimana sih? Pelayanan harus bayar harga. Saya ngajarin ini banyak mencerat loh. Di tempat ini banyak mencerat, karena saya ajarkan bayar harga. Stephen Lee masih di sini. Gak apa-apa, kamu di sini, oke. Atau kamu di atas saya belajar. Tidak ada yang lebih hebat, tidak. Kita saling belajar, saling bergandeng tangan. Bayar harga. All out. Segenap hidup.
Supaya semuanya bisa, kau harus presisi kepada Tuhan, selaras kepada kehendak Tuhan, presisi hidupmu, maka kau berubah semuanya ini, kau kembali ke rancangan Allah semula. Setan itu main di situ aja, saudaraku. Dia hajar kau dan saya terus. Jadi pembaharuan pikiran, saya ulang sekali lagi, itu dimulai dengan sarana kebenaran firman Tuhan. Maka saudaraku, jangan sampai kita punya selera yang beda dari Allah Bapa. Matius 5 ayat 48, coba dibuka. Ini akan saya tutup dengan ayat ini. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu, kalau salah, ulangi. Karena itu haruslah kamu kaya objek buatan. Coba kalau sempurna lemes. Coba kita ulang 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan hal ini maka seseorang baru bisa mengerti bahasanya Tuhan. Ini sama dengan kau dan saya kalau berjuang terus sempurna, maka engkau akan punya kecerdasan seperti Bapa. Secara intelektual, emosi, rohani, kelihatan bagaimana. Gini loh saudara, simple things ya. Bagaimana dia mengalami masalah-masalah sulit hidupnya, itu terlihat quality. Bergantungnya dia kepada Tuhan itu kelihatan. Contoh, kalau saya punya orang tua saya orang pejabat kuat, saya punya masalah, saya tenang. Setuju gak? Setuju? Saya mau dihadapin model apapun, saya tenang. Karena belakang saya orang kuat. Beda dengan orang yang tidak punya backup belakang. Baru di WA polisi, Bapak besok saya jemput, bisa kencing di celana kita. Begini, bagaimana ini? Tapi kalau kita punya backup gede, kirim ke ajudan, ini aku bisa di yes, tenang. Kau dan saya hari ini hidup seakan-akan kau punya Bapak, tapi kelakuan hidupmu tidak menunjukkan kau punya seorang Bapak. Dan Bapak pun kadang asing kepada engkau dan saya karena engkau tidak seperti yang dimau oleh dia. Anak saya tahu didikan saya. Gak ada ke rumah orang lari-lari jeki-jeki sofa, oh bisa seperti domba tak putusin kakinya. Saya paling anti kalau ditawarin makan jangan gerayak. Tahu gerayak itu apa ya? Guragas gitu, orang atau maem. Mau terima kasih yang baik, berpakaian yang baik. Saya ajarkan itu. Tapi kalau ada orang ngaku anak saya enggak begitu, enggak mungkin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, goal ini, karena itu haruslah kamu sempurna, tidak boleh digantikan dengan yang lain. Amin. Amin. Karena kalau kita menyimpang dari goal ini, maka kita sedang ditumpangi oleh iblis di dalam battle area kita. Kita sedang dikuasai oleh setan. Maka pagi hari ini sebelum saya tutup kebenaran ini, medan pertempuranmu setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dan berjuanglah menjadi seorang pemenang di dalam setiap battle yang harus kau jalani pagi sampai malam, setiap hari sampai kau menghembuskan nafasmu yang terakhir. Amin. Siapa yang mau berjuang angkat tanganmu? Yes, haleluya.